akan kembali lagi bersama aku, pemilik akun @zbzada. Dan hari ini aku akan kedatangan narasumber yang akan membahas mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh ABK atau anak berkebutuhan khusus, terutama dalam menyampaikan rasa sakitnya atau di bidang kesehatan. Dan narasumbernya ini terdiri dari 2 guru ABK, 1 orang tua ABK. Jadi langsung aja kita mulai ke videonya. Halo teman-teman seperjuangan, halo Dewong Cinggu. Halo teman-teman seperjuangan dan halo Dewong Cinggu. Nama saya Safwa, pekerjaan saya guru ABK. Sudah bekerja sebagai guru ABK 5 tahun, sudah mengajar 2 murid. Perkenalkan, nama saya Ruth Gultom, pekerjaan saya adalah mahasiswa sekaligus guru anak berkebutuhan khusus. Saya sudah menjadi guru selama setahun dan sudah mulai terjun ke lapangan mengenal ABK itu sekitar 4 tahun. Dan murid yang sudah saya ajarkan udah sekitar 16 ya. Perkenalkan, saya terlebih dahulu, saya namanya sebenarnya Hayati Muhammad Kane Zahra Bik. Itu adalah anak saya yang memiliki kebutuhan khusus yang biasa dipanggil dengan Iza. Baik, jadi topik diskusi kali ini, Miss, untuk mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh ABK dalam menyampaikan rasa sakitnya. Nah, mungkin ketika Miss mengajar ABK, tidak jarang terdapat ABK yang ternyata dalam keadaan yang tidak sehat atau dalam kondisi yang sakit. Nah, mungkin langsung masuk ke pertanyaan pertama kali ya, Miss. Sebenarnya bagaimana cara ABK menunjukkan keluhan atas rasa sakitnya, seperti menyampaikan gejala yang dirasakan? Memang pada dasarnya anak berkebutuhan khusus itu sulit berkomunikasi. Kalau cara anak khusus menyampaikan rasa sakit itu karena ada ciri-cirinya ada gangguan dalam hambatan komunikasi, jadi anak ABK itu pasti sangat sulit untuk mengutarakan perasaannya, sulit berkomunikasi. Jadi guru yang harus memahami anak tersebut. Kalau anak khusus tersebut pakai pendamping, biasanya pendamping jauh lebih tahu kondisi anak ABK tersebut. Kayak misalnya kelihatan ya dari raut wajahnya ketika tidak enak badan atau ada tubuh yang dirasa. Bahwa Kakak Iza tuh punya kendala di bicara ya. Jadi memang sulit untuk kita mengetahui Kakak Iza ini sakit apa. Jadi kita kadang-kadang merekayasa. Yang selama ini dialami tuh misalnya Kakak Iza tuh sakit giginya sakit. Cuman dia nggak ngomong. Cuman kalau disuruh makan dia cuman bilang sakit gitu. Nah, terus kalau panas, kena anaknya itu periang, terus orangnya semangat, energik gitu, dia cuma tidur aja. Saya pegang, kalau ada kondisi yang seperti itu, saya sudah mulai curiga, kenapa anak ini kok tidur? Jadi di luar kebiasaannya dia, saya menilai di luar kebiasaannya dia, dilihat badannya panas, ya udah, saya dalam kondisi seperti itu aja. Anak autism ada yang tidak merespon terhadap rasa sakit. Contohnya ini ketika anak tersebut bermain bola, kemudian tanpa sengaja mematahkan tangannya, dia tidak akan merasakan kesakitan. Nah, pada anak-anak umumnya, anak-anak yang kita sebut normal, mereka itu akan menangis, bahkan menjerit, berteriak, tanganku patah. Kemudian orang-orang akan panik di sekitarnya. Nah, anak autism ini berbeda. Jadi orang tuanya, caregiver-nya yang panik duluan, anaknya nggak panik gitu. Jadi kita itu harus aware akan pola-pola perilaku anak, karena mereka itu terkenal dengan sifatnya yang rigid. Baik, Miss, kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Apakah Miss sebagai guru ABK terkadang kesulitan untuk memahami rasa sakit yang dirasakan oleh ABK itu sendiri? Lalu bagaimana cara Miss dapat mengetahuinya ketika Miss lagi mengajar, terus ternyata ABK tersebut sedang sakit? Ya, paling kalau itu saya biasanya melihatnya dari raut wajahnya ya. Misalnya wajahnya, misalnya dia misalnya dia nanti kayak tidur bersandar-sandar di mejanya, terus lemas. Jadi kayak, ini sakit. Nanti kan ditanya kan, kayak sakit apa lagi ditanya. Kalau misalnya kita bagian nih, misalnya dia megang perut, ini perutnya mana yang sakit? Ini sakit. Kadang-kadang dia memang sulit ya, misalnya kayak mengutarakan ini sakit, nanti iya, nanti kita pegang lagi, yang ini sakit, iya, jadi banyak yang kita pegang, dia bakal akan jawab iya gitu kan, misalkan, tapi kan kalau misalnya dia sakit pada salah satu anggota tubuh, pasti secara tanpa sadar dia akan memegang bagian tubuh yang sakit, jadi kita bisa memahami
mungkin dia mengalami rasa sakit, tapi dia nggak bisa mengeluhkannya. Karena mereka ini juga terkadang memiliki, bukan terkadang ya, umumnya memiliki hambatan untuk mengkomunikasikan apa yang dia ingin komunikasikan. Kita harus aware karena anak tersebut, kembali lagi anak tersebut memiliki pola-pola yang rigid. Seperti itu, Kak Zada. Kalau misalkan secara langsung dia ngomong sakit, itu berarti autismenya itu bukan autism yang terlalu parah gitu kan ya. Tetapi untuk yang kasus-kasus yang parah, kita itu harus aware, gurunya dan caregivernya yang harus aware. Kadang kita melihat anak itu luka, misalkan luka yang bisa kita lihat itu, mereka itu nggak akan bilang sakit, tetapi kita yang harus mengatakan bahwa itu sakit. Karena guru ABK kesulitan untuk memahami rasa sakit yang dirasakan anak autism, maka mereka membiarkannya. Dan lama-kelamaan ketika mereka mulai dewasa, anak ini ketika kembali ke lingkungan masyarakat, mereka akan sulit mendeskripsikan rasa sakit itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dalam mengajar ABK terdapat pelajaran khusus mengenai ekspresi atas rasa sakit? Mungkin seperti menunjukkan gerakan, atau gambar, atau alat peraga, atau bagaimana cara mengajarkan kepada ABK mengenai penyampaian rasa sakit tersebut? Cara yang dapat digunakan adalah dengan salah satunya ini, saya nggak tahu ya guru-guru yang lainnya, tetapi kita ini yang paling memiliki efek berarti menurut saya itu memberikan label atas rasa sakit. Maksudnya label di sini itu kita membuat gambar organ tubuh. Misalkan kita tempel di dinding gambar organ tubuh ini, kemudian kita menyiapkan perban. Pertama-tama yang kita ajarkan bukan rasa sakit yang tidak bisa dilihat oleh mata ya, tetapi rasa sakit yang dapat dilihat oleh mata. Misalkan dia terjatuh, kakinya luka, kemudian berdarah. Nah, kita minta anaknya untuk menempelkan di dinding tadi, di gambar tadi, tempelkan di kaki yang berdarah tersebut. Kemudian kita bilang, sakit kakinya. Setelah kita melakukan pengulangan-pengulangan tersebut, anak tersebut akan secara otomatis mengetahui, oh, kalau berdarah kakinya itu sakit. Nah, kemudian dengan lama-kelamaan kita akan mengajarkan konsep yang lebih abstrak. Tapi yang terlebih dahulu kita ajarkan adalah konsep-konsep yang sering terlihat oleh mata. Nah, selanjutnya itu, sekalipun anak autism itu dapat berbicara, ada juga ya anak autism yang tidak dapat berbicara. Mereka mungkin membutuhkan bantuan visual seperti gambar untuk mempelajari konsep rasa sakit. Sebelum kita mempelajari konsep rasa sakit ini, kita tentu harus mengenalkan dulu ya bagian organ tubuh ini untuk anaknya bisa mengkomunikasikan, oh kaki saya sakit, ini namanya kaki. Kemudian, oh tangannya yang sakit, tangannya yang berdarah. Kita melabeli rasa sakit itu dengan memberikan pengetahuan juga kepada anak tentang bagian organ tubuh. Dengan melabeli secara ekspresif seperti menyentuh gambar, kemudian membuat ekspresi kita saat kita mengatakan, sakit ya, itu berdarah. Kemudian anak itu akan tahu, oh ini sakit. Nah, mereka akan cepat nangkap karena anak autism itu adalah anak yang pemata, yang pembelajarannya itu lewat mata gitu loh. Oke teman-teman semuanya, itu adalah hasil diskusi bersama narasumber yang keren-keren. Dan aku akan datang beberapa episode ke depan untuk membahas mengenai disabilitas perkembangan dan intelektual. Oke semuanya, semoga video hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye-bye. Thank you, terima kasih. Bye-bye. Dadah.